Oke, teman-teman, kita lanjut untuk langkah yang kelima. Gitu. Jadi setelah tadi itu kita menghitung tegangan vertikal awal dan tambahan tekanan vertikal di masing-masing tiap-tiap sub tengah-tengah tiap-tiap sub lapisan, di mana menghitung tekanan vertikal awal itu kita lakukan di langkah yang ketiga, sedangkan menghitung tambahan tekanan akibat beban fondasi di masing-masing tengah-tengah sub lapisan itu dilakukan di langkah keempat. Nah, di langkah kelima ini kita pakai angka-angka yang sudah dihitung tadi di langkah ketiga dan keempat tadi untuk menghitung masing-masing atau untuk menghitung nilai penurunan konsolidasi dari masing-masing sub lapisan gitu. Jadi kita lihat seperti ini teman-teman. Jadi langkah yang kelima, menghitung penurunan konsolidasi per sub lapisan-lapisan yang tipis tadi. Nah, kita mulai dari lapisan yang pertama. Ini lapisan pertama tadi yang antara 2 sampai minus 2 sampai minus 4,5 meter. Gitu. Nah, dari pertemuan atau topik kelima, kita tahu bahwa rumus dari penurunan konsolidasi itu adalah CC dibagi 1 dibagi 0, H log sigma ditambah delta sigma dibagi dengan sigma awal gitu. Nah, karena ini kita pakai untuk menghitung sub lapisan 1, maka S menjadi ST1 atau penurunan konsolidasi dari sub lapisan 1. Besarnya adalah CC dibagi 1 plus N0 kali H1. H1 itu apa? Ketebalan sub lapisan 1. Kali log dalam kurung sigma 1. Sigma 1 itu apa? Tadi bukan tambahan. Tegangan vertikal awal di tengah-tengah lapisan 1 yang kita dapatkan dari langkah 3 tadi. Ditambah delta sigma 1 itu apa? Tambahan tekanan vertikal akibat beban fondasi di tengah-tengah sub lapisan 1 yang kita dapatkan di langkah 4 tadi. Dibagi dengan sigma 1. Ini yang dari langkah 3 tadi. Sehingga ketemunya adalah 0,25. Ini apa? Nilai CC-nya diambil dari mana? Dari data tanahnya ini. CC dari lapisan tanah 2 itu adalah 0,25. Nah, kita tarik ke sana untuk mengganti atau pengganti, bukan pengganti, sebagai nilai CC-nya 0,25 dibagi 1 ditambah N0. N0-nya berapa? N0-nya 0,65. Dari mana? Tahunya dari data di lapisan tanah 2. N0-nya adalah 0,625. Gitu. Kemudian kali H1. H1 itu apa? Ketebalan sub lapisan 1. Berapa tebalnya? 2,5. Jadi kita menghitung hanya ini sub lapisan 1. Tebalnya 2,5. Bukan yang 7,5. Gitu. Karena yang kita hitung ini penurunan konsolidasi dari sub lapisan 1. Gitu nggih. Jadi sekali lagi kita pakai H1. Jadi bukan H total yang 7,5, tapi H1 yang 2,5. Log sigma 1-nya dari langkah ke-3 kita dapatkan 4,3625. Delta sigma 1-nya di tengah-tengah lapisan sub lapisan 1 itu adalah 5,54. Ini kita dapatkan dari langkah keempat. Nanti bisa dilihat lagi dibagi dengan 4,35
0,25. Ini sama dengan ini. Kita dapatkan di langkah yang ketiga. Ketemunya adalah 0,1349. Satuannya meter. Karena ini yang lain tidak berdimensi, sedangkan H1-nya kita masukkan ini adalah 2,5 meter, sehingga ketemu SC1-nya dalam satuan meter. Kalau dijadikan senti menjadi 13,49 cm. Jadi penurunan konsolidasi dari sub lapisan 1 besarnya adalah 13,49 cm. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk sub lapisan yang kedua. Nah, untuk sub lapisan yang kedua yang terletak antara 4,5 sampai 7 meter. Ini antara 4,5 sampai 7 meter. Tebalnya sama, 2,5 meter. Itu. Nilai penurunannya berapa? Jadi ST2-nya ini masih salah, ini tulisannya ini harusnya ST2 sama dengan CC dibagi 1 plus N0 H2 juga. Ini bukan H1 tapi H2 kali log sigma 2 ditambah delta sigma 2 bagi sigma 2. Nah, ini didapat dari langkah ketiga, ini dari langkah keempat, kemudian H1-nya, H2-nya ini 2,5, CC-nya dari sini, N0-nya juga dari data. Sehingga ketemunya adalah 0,25 dibagi 1 plus 0,65 kali 2,5 log 6,4875 ini dari langkah ketiga ditambah 2,49 ini yang diperoleh dari langkah keempat dibagi 6,4875. Jadi sekali lagi 6,4875 itu adalah tekanan vertikal awal di tengah-tengah lapisan 2 yang didapat dari langkah 3. 2,19 ini adalah tambahan tekanan vertikal akibat adanya fondasi di tengah-tengah sub lapisan 2 yang didapat dari langkah keempat, gitu ya. Sehingga kalau ini semua dihitung ketemunya adalah 0,0478 meter atau 4,78 cm. Sehingga penurunan konsolidasi dari sub lapisan 2 itu adalah 4,78 cm. Tuh. Oke. Sekarang untuk sub lapisan yang ketiga. Sub lapisan yang ketiga ini dari 7 sampai 9,5 meter, tebalnya adalah 2,5 meter sama. Tuh, sehingga penurunannya adalah ini. Nah, ini lagi-lagi belum diganti gitu. Mohon maaf teman-teman. Jadi ini maksudnya SC3 sama dengan CC dibagi 1 plus N0 kali H3. Itu nanti yang PowerPoint-nya punya teman-teman bisa langsung diganti sendiri. Itu log ini sigma 3 juga, bukan sigma 1 ditambah delta sigma 3 dibagi sigma 3. Gitu ya. Nah, nilainya sama. Ini 0,25, 0,65 itu dari sini data. 2,5 itu ketebalannya ini. Kemudian 8,6125 ini adalah nilai sigma 3 atau nilai dari tekanan vertikal awal di tengah-tengah lapisan 3 yang didapat dari langkah 3. Kemudian 1,17 itu adalah nilai tambahan tekanan vertikal akibat adanya fondasi di tengah-tengah pelapisan tanah 3 yang didapat dari langkah ke-4. Gitu ya. Sehingga kalau ini kita hitung ketemunya sama dengan 0,0210 meter atau 2,1 cm. Sehingga penurunan
konsolidasi dari sub lapisan tanah 3 nilainya adalah 2,1 cm. Ya. Oke, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, tadi kan yang mengalami penurunan konsolidasi itu kan lapisan tanah 2 yang tebalnya 7,5 meter gitu. Yang kita cari tadi itu kan sub-sub lapisannya, penurunan dari sub-sub lapisan. Nah, berapa penurunan totalnya? Nah, penurunan totalnya itu merupakan penjumlahan dari penurunan dari masing-masing sub lapisan. Jadi gini gambarannya teman-teman. Tadi dari hitungan kita dapatkan bahwa sub lapisan tanah 1 dari minus 2 sampai 4,5 meter, penurunan konsolidasinya adalah 13,49. Itu dari hitungan kita tadi. Kemudian yang sub lapisan tanah 2, kita dapatkan nilai penurunan konsolidasinya adalah 4,78 cm. Gitu. Kemudian untuk yang sub lapisan 3, kita dapatkan dari perhitungan penurunannya kita dapatkan 2,1 cm. Nah, oleh karena itu penurunan totalnya dari seluruh lapisan tanah 2 itu adalah penjumlahan dari masing-masing penurunan sub lapisan. Jadi penjumlahan SC1 tambah SC2 tambah SC3. Nilainya adalah 20,37 cm. Ini adalah 13,49 ditambah 4,78 ditambah 2,10 cm. Gitu nggih, teman-teman. Jadi itu contoh dari perhitungan nilai konsolidasi itu. Nah, contoh ini sekali lagi saya sengaja untuk mengambil kasus yang sama atau soalnya sama dengan soal penurunan elastis. Kenapa saya ambil demikian? Karena sekali lagi untuk supaya kita lebih mendapatkan gambaran bahwa di kasus ini itu yang ada 3 lapisan ini, lapisan 1, 2, dan 3, tidak hanya terjadi penurunan konsolidasi atau tidak hanya terjadi penurunan elastis, tapi terjadi penurunan dua-duanya, baik elastis maupun konsolidasi. Nah, besarnya penurunan elastis, nilainya berapa sudah kita hitung di topik yang keempat. Kemudian di topik yang keenam ini kita menghitung nilai dari penurunan konsolidasi yang nilainya ketemu sebesar 20,37 cm. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi kita sudah membahas contoh perhitungan konsolidasi di pertemuan atau di topik kita yang ke-6 gitu. Mudah-mudahan dengan saya menyisipkan suara saya di dalam PowerPoint itu bisa mempermudah teman-teman di dalam memahami. Kalau tidak ya sudah mohon maaf gitu ya. Yang penting ya sudah kita usahakan bareng-bareng mengingat keadaan gitu. Sekali lagi terima kasih, kita saling mendoakan semoga kita senantiasa sehat, diberi umur panjang yang barokah. Terima kasih. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam gitu, tergantung teman-teman bukanya. Terima kasih. Selamat lah pokoknya gitu. Selamat gitu.
Terima kasih.